podcast Narawan Ngelangkap dengan Pak Dewan bersama saya Ataya selaku host podcast di episode kedua kali ini. Oke, pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah hadir di sini bersama saya, yaitu adalah Bapak Komisi 3, yaitu Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan juga Bapak Sekretaris. Mari kita langsung sambut Bapak dari Ketua Komisi 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak Didin selaku Bapak Ketua Komisi 3. Assalamualaikum Pak Deden selaku Bapak Wakil Ketua atau biasa disapa Pak Deden yang nama aslinya adalah Bapak Zulhaidir, dan juga Pak Deden adalah Bapak Ahiruddin. Yaitu selanjutnya adalah Bapak Sekretaris Komisi 3 yaitu Bapak Kamri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Boleh kita mulai Pak kita bisa saja Pak mungkin mix bahasa Pak bahasa Indonesia juga ada bahasa Belitung juga. Iya, karena sesuai dengan podcast kita Pak, Narawan melangkap di kantor Dewan. Karena jadi di Indonesia bahasa Indonesia dengan bahasa Belitung. Oke, kita mulai Pak, izin Pak ya. Oke. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak, gimana sih awalnya bisa terjun Pak ke dunia politik sampai akhirnya bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Mungkin boleh dijawab dulu dari Pak Didin. Oke, baik, terima kasih Bu Taya atas kesempatannya kami bisa berkumpul di ruang podcast anggota DPRD Belitung Timur. Mungkin pengalaman yang dapat saya ceritakan terkait dengan kenapa saya terjun ke dunia politik. Jadi sebetulnya menjadi orang politik ini bukan merupakan cita-cita dan juga bukan merupakan mimpi. Namun seiring perjalanan waktu dan juga mungkin dukungan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa tidak salahnya untuk mencoba menjadi anggota DPRD. Dan juga kita banyak berteman dengan orang-orang politik yang sebelumnya mungkin memberikan wejangan atau memberikan gambaran bahwa dengan kita berpolitik kita bisa membuat lebih banyak untuk membantu masyarakat. Artinya bukan membantu secara materi, namun mungkin hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang ada dan juga mungkin terkait dengan regulasi dan juga terkait dengan penganggaran dan lain sebagainya. Itulah menjadi salah satu motivasi saya kenapa saya coba terjun ke dunia politik pada saat itu. Nah, pada saat itu saya dimulai di tahun 2014. Saya mencoba berpolitik itu melalui salah satu partai politik, Partai Bulan Bintang, mencalonkan diri, dan alhamdulillah pada waktu itu belum kepilih walaupun di urutan kedua. Nah, pada tahun 2014 saya kembali 2019 saya terjun kembali, namun partai politiknya sudah berbeda. Saya bergabung di Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut Perindo. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk ke tahun kedua di 2024. Mungkin itu gambaran dari saya. Oke, berarti sebagai menjembatkan juga dari masyarakat, pemerintah yang lebih formal dan lebih terarah gitu. Mungkin selanjutnya dari Pak Didin. Baik, makasih waktunya. Kalau dari saya memang agak berbeda dari yang lain karena saya menjadi anggota DPRD ini salah satu memang ada keinginan atau cita-cita beriring dengan perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Memang saya impikan dalam artian saya cita-citakan bahwa kita itu wajib juga bercita-cita setinggi-tingginya bahwa memang menjadi pejabat ini, menjadi anggota dewan ini memang ada di benak saya. Dalam artian saya coba memulai itu dari setelah tamat sekolah, saya coba berpolitik ala saya sendiri, dan tanpa saya sadari ternyata tanpa saya tidak pernah belajar politik, ternyata yang saya jalan selama ini dianggap dari pakar-pakar politik memang kamu udah berpolitik tanpa kamu sadari. Nah, seiring berjalan waktu, setelah saya juga belajar bahwa jadi anggota DPRD itu mempunyai 3 peran penting, ya salah satu ada di di Banggar, kemudian ada di Perda, dan kemudian juga di pengawasan. Nah, jadi setelah masuk sama dengan Pak Ketua, karirnya juga saya dulu di 2019 pernah masuk salah satu partai politik, Partai Garuda. Itu partai yang enggak besar ya gitu, tapi itu memang enggak bisa saya pungkiri, itu tempat saya pertama meniti karir, menyebut calonkan diri sebagai calon anggota DPRD, dan belum waktu
untuk periode pertama kalinya, dan ternyata memang menjadi seorang pejabat memang tidak gampang. Kita memang harus banyak belajar, kita memang harus banyak memahami, dan kita juga memang harus banyak mendengar. Nanti seiring waktu juga banyak pengalaman yang telah kita dapatkan. Semoga juga ke depan kita berguna untuk masyarakat Belitung Timur, khusus untuk Dapil 1, karena saya dari Dapil 1 kan, khususnya Kecamatan Mangga dan Renggiang. Saya rasa sementara itu saja dulu, nanti kalau kita bisa sambung lagi. Mungkin langsung aja setelah ini kan berbeda banget kan Pak, ini memang kadang kalau Pak Didi seperti itu, kalau Pak Didi ternyata memang ingin gitu. Kalau misalnya Pak kami apakah perpaduan dari Pak Deden dan Pak Didi atau punya alasan lain? Ada. Bahasa Belitung aja Iya, tidak apa-apa Pak. Jadi oleh politik ini sebenarnya kita kan cuma untuk bergabung di partai awalnya kan. Nah, jadi bergabung di partai berhubung kita pengurus diharuskan untuk mencalonkan diri di PDI. Tapi sebelum kita berpolitik di masyarakat, kita juga bermasyarakat, bercimpung di masyarakat kan, terutama untuk sosial. Jadi setelah bergabung di politik kita mencalonkan diri, ya memang kita tetap terpilih kan. Nah, buktinya kalau di KPK itu suara terbanyak gitu kan dari semua calon. Jadi sampai sekarang ini kita memang berkomitmen untuk belajar ke depan supaya kita lebih matang untuk menjalani politik ini. Nah, itulah pengalaman yang awal kemarin memang diniatkan untuk Masyarakat. mencalonkan kinerja. Tapi kan dari setelah diberitahu dan ternyata bapak-bapak ini kan masuk ke Komisi 3, karena itu adalah sumber masyarakat gitu Pak. Kalau misalkan untuk mengedukasi juga kan Pak, masyarakat awam yang tidak terlalu tahu politik, anak muda yang kayak hanya tahu DPRD itu anggota dewan aja, anggota rakyat, tidak tahu ada komisi itu berapa banyak, dan ini kan pada saat ini adalah Komisi 3. Sebenarnya apa sih Pak maksudnya Komisi 3 itu? Yang Ya, baik, saya jawab ya. Ya. Jadi terkait dengan pembagian komisi, sebetulnya di dalam DPRD itu kan ada sejumlah 25 orang, 3 orang pimpinan dan sisanya ada 22 itu kan kita dibagi menjadi 3 komisi yang ada di DPRD Belitung Timur. Nah, Komisi 1 berdasarkan dengan tata tertib DPRD itu kan mitranya menyangkut pemerintahan, artinya pemerintahan seperti mitranya ke kecamatan, desa, dan juga mungkin ada di bidang pemerintahan, sektor pemerintahan. Nah, kalau di Komisi 2 itu kan bidangnya di ekonomi dan pembangunan. Jadi khusus di pembangunan, jadi mitranya di Dinas PUPR, Pertanian, Perikanan, kemudian di banyaklah dinas yang di pembangunan. Nah, khusus di kami, di Komisi 3 ini bidangnya Kesra. Di bidang Kesra ini mitra kami salah satunya yaitu Dinas Pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit, puskesmas yang ada di 7 kecamatan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, Dinas Sosial, dan juga ada Dinas Pemdes. Nah, inilah mitra-mitra dari Komisi 3. Jadi dalam hal ini sebetulnya di Komisi 3 ini kalau menyangkut urusannya itu memang banyaknya urusan wajib, karena Dinas Pendidikan itu kan merupakan salah satu urusan wajib, dan juga untuk Dinas Sosial juga merupakan kesehatan juga. Tapi kalau misalkan lebih spesifik juga kalau misalkan kalau dari fungsi untuk Komisi 3 ini apa sih Pak gitu? Misalkan masyarakat memang orang sudah tepat mau mengadu ke Komisi 3, misalkan ada aspirasi masyarakat yang masuk gitu Pak, mungkin Ya, baik. Masalah peran dan fungsi anggota DPRD khususnya Komisi 3 itu memang kita kembali kepada anggota, karena setiap keputusan dari Komisi 3 itu telah dirapatkan dan dimusyawarahkan atau dikomunikasikan bersama-sama. Dalam artian masalah-masalah yang ada di khususnya pendidikan itu sudah memang menjadi tanggung jawab Komisi 3. Nah, kalau untuk kita sebagai anggota DPR ada punya memang wajib itu mencari aspirasi, kemudian menyampaikan
aspirasi dan juga menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena memang Komisi 3 ini memang dia kebagian kesra itu masalah kesejahteraan rakyat masyarakat itu memang banyak itu masalah yang gak gampang diselesaikan dengan cara instan karena itu prinsip dasar masalah pelayanan. Nah jadi di Komisi 3 juga saya punya kebanggaan tersendiri juga menjadi anggota Komisi 3 karena memang pelayan-pelayan itu adanya di Komisi 3 itu. Jadi memang kita juga selama ini walaupun berbeda pendapat tetap akan mencari solusi yang terbaik dalam artian di dunia pendidikan itu gimana supaya anak-anak sekolah itu bisa sekolah dengan nyaman, kemudian juga guru-guru yang mengajar itu bisa dengan tenang dalam artian semua hak-hak mereka dipetukan dengan yang sama dan tidak membedakan, tidak boleh ada diskriminasi antara guru dengan murid, murid tidak boleh diskriminasikan guru itu juga kalaupun memang terjadi sesuatu lah memang melewati prosedur dalam artian tidak boleh lagi zaman sekarang ini ada intervensi dari pihak luar dalam artian kekuasaan dalam hal ini yang pemangku kebijakan dalam hal ini eksekutif kan. Nah, eksekutif itu ada hak mereka masalah kepegawaian penempatan guru di mana-mana tapi kami dari Komisi 3 sebagai lembaga pengawas kami ikut mengawasi itu dalam artian kami juga tidak alergi terhadap guru-guru yang akan ditaruh dipindahkan ke sini ada penyegaran ke sekolah ini sekolah itu yang penting sesuai dengan aturan prosedur yang telah kita sepakati antara eksekutif dengan legislatif. Aku rasa Kalau pengaduan masyarakat semuanya kita yang menerima aspirasi itu ya bermacam-macam tuh. Kita berhubungan dengan Komisi 1, 2, dan 3 kan. Tapi semua itu ya kita tampung. Nanti kita koordinasikan dengan fraksi kan. Nah, mungkin itu saja. Oke, berarti kan tadi kan memang tidak menutup gitu kan Pak, memang Benar. aduan-aduan tuh Iya. banyak masuk kan, ada ternyata walaupun itu harusnya ke Komisi 1 tapi tetap masuk ke Komisi 3 gitu Pak. Cuman kalau misalnya dari aduan-aduan itu baik itu dari Kesra sampai hasil Komisi 1 Komisi 2, Komisi 3 ada kalau misalkan memang ternyata aduan-aduan itu kadang tidak masuk di akal gitu pas di aduan itu Bapak tuh pas menerima itu tuh kayaknya waduh itu tidak bisa diselesaikan harus aja misalkan ada kejadian-kejadian yang lucu nih misalkan menerima aduan ini misalkan Bapak lagi bayar misalkan lagi liburan keluarga gitu Pak tapi kalau masyarakat kalau memang di framing sebagai wakil rakyat gitu kan Pak tidak menutup kemungkinan bahwa aduan-aduan aspirasi ini kan memang di mana saja gitu Pak. Ya, jadi memang betul. Kalau masyarakat kita ini kan mereka tidak tahu komisi 1, 2, dan 3. Jadi mereka taunya ini anggota DPRD. Dan mereka taunya kalau ada masalah di masyarakat, mereka tinggal melapor aja. Misalnya contohnya masalah lampu jalan. Lampu jalan tidak menyala atau mungkin jalan yang rusak atau mungkin saluran yang rusak. Mereka ketika ketemu dengan kita selalu menyampaikan, Pak, ini jalan di daerah ini rusak, Pak, lampu jalan di daerah ini rusak. Nah sebetulnya kalau kita berbicara masalah mitra kita itu kan sebetulnya bukan di mitra kita, namun kita sebagai anggota DPRD ya menyikapi dengan baik, kita menampung karena kita juga kan ada fraksi yang membantu untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan ini memang bukan baru hanya 1-2 kali mereka menyampaikan kepada kami ya, dan sering kali itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kamri. Kadang-kadang kita nggak bisa beranggapan bahwa ini bukan urusan di komisi kita, jadi mohon maaf kami nggak bisa membantu seperti itu. Nah itu nggak bisa kita berkata seperti itu, mungkin itu. Oke, kalau dari Pak Kamri ada tambahan? Ya, berarti memang maksudnya walaupun dimasuk ke komisi 3 itu berarti memang tetap ditolong diselesaikan gitu Pak ya, tidak harus dilemparkan ke komisi 2 kan Pak. Berarti kalau misalkan setelah mendapat aduan-aduan itu Pak, kita kan memang ada program itu kan Pak ya, ada kelompok itu, ada masyarakat itu, dan kalau misalnya dari situ kan kita lebih udah ada ini, kalau misalnya ini aduannya kayak lebih cocok ke komisi 1 gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan seperti cerita Bapak kan gitu. Kalau misalkan dari cara menangani aduan-aduan aspirasi ini, apakah dari segi internal ataupun eksternal itu kira-kira gimana Pak cara kerja komisi yang menangani, apakah didiskusikan dulu atau masuk kerja langsung
mana yang bisa kami selesaikan dengan cara kami, dalam artian kami bisa menerima, kami selesaikan. Kalaupun tidak dapat diselesaikan dengan kami sendiri, kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini, karena sifat adu-aduan masyarakat itu ada yang memang kita seleksi, mana yang udah biasa, mana yang baru, dan juga mana yang belum selesai gitu ya. Karena memang adu-aduan itu memang selalu banyak, kata ya. Jadi dalam artian ini saya juga baru percaya ini kalau jadi anggota dewan itu memang ada istilah itu, ada kalau dari orang kesehatan itu bilang urus orang ini dari yang belum lahir sampai meninggal. Nah jadi kita punya pengalaman itu sebagai anggota dewan, dalam artian ada orang yang baru mau nikah bertanya dengan kita, Bapak ini mau nikah tapi kurang duit Pak, kurang surat ini, identitas ini dan situ, oke kita bantu dalam artian KTP administrasi. Nah kemudian kalau asal dia hamil lagi, Bapak, walaupun tidak semua ya Kak Daya, tapi ada sebagian cerita-cerita itu ada yang di luar kita nalar kadang ada yang kita alami kan. Kemudian setelah mana lagi mendapat pelayanan dari rumah sakit tidak baik lagi, datang lagi, Bapak pelayanan gimana yang kita coba selesaikan. Dan terakhir itu punya ada masalah juga, terus jenazah orang meninggal mau dipulangkan ke tanah airnya. Contoh ada orang bekerja dari Jawa, bekerja di Belitung Timur, dan kemudian juga jenazahnya sampai itu kita harus juga ya. Itulah kita mau siap menghadapi semua masukan, saran, aspirasi dari masyarakat, mau tidak mau. Karena masyarakat yang maaf, yang agak awam itu berpikiran kita bisa atasi semuanya. Padahal tidak begitu. Semua itu tergantung komunikasi kita antara lembaga legislatif dengan eksekutif, kemudian antara perseorangan, antara anggota DPR dengan mungkin pejabat tertentu. Aku rasa kita menyelesaikan masalah dengan cara begitu. Kalau masih bisa perorangan, kita perorangan. Kalau enggak, kita sama lembaga. Siap, kita perlu ngasih ke kamu. Emang kadang terjun langsung juga kan Pak ke lapangan, lihat RDP juga Pak ya. Gitu. Berarti kalau misalkan setelah penjelasan Bapak juga kan pengalaman gitu, kalau misalkan hal yang paling berharga sih kan Pak Dini ada periode ada yang baru Pak yang juga kan ada ke pengalaman berharga yang maksudnya memang paling berkesan yang kayak oh ternyata memang jadi anggota dewan itu kayak gini, ternyata bisa menceritakan gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau pengalaman tuh sebenarnya kalau saya itu lebih takut sebenarnya kalau nggak ada aspirasi. Dalam artian kalau nggak ada, ini saya contoh saya pergi ngopi atau pergi jalan kemana, ke kampung atau ke warung, kita cuma ngelakar biasa, aspirasi nggak ada. Nah itu saya lebih pada tidak suka. Dalam artian ya aspirasi itu kan katanya ada yang sudah selesai, ada yang baru akan, dan juga ada yang baru kan. Nah jadi kalau saya berkunjung misalnya ya cuma ngopi-ngopi doang ya agak kurang ini rasanya, karena kami juga sebagai anggota DPR kalau nggak ada aspirasi jadi kerjanya kurang gerget gitu ya, dan kemudian tidak memacu kita juga untuk mencari pengetahuan itu, karena kan kita juga belajar cari pengetahuan ilmu ini tidak gampang kan. Nah jadi itulah kalau saya pengalaman sampai sekarang ya memang baru pertama ya, tapi kalau bisa menyelesaikan masalah dan membantu masyarakat itu ada kepuasan tersendiri bagi saya sendiri sebagai anggota DPRD. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Hamdi. Jadi hal-hal yang membanggakan ya terutama hasil kerja lah gitu. Nah, hasil kerja dari Komisi 3 kita kan seperti SMA Garuda kan ada di Belitung Timur kan, kemudian Sekolah Rakyat. Nah ini kan kerja mitra, kerja komisi kan. Nah itulah hal-hal yang membanggakan bahwa Komisi 3 ada mitra pendidikan, memang ada program dari pemerintah yang dapat ditarik ke Belitung Timur. Nah itulah hal yang membanggakan. Selain dari kerja hasil kerja kita tadi juga kan ada juga. Nah, mungkin itu lah. Baik, menyambung yang sampaikan Pak Amri tadi, memang kita ini kan jadi dewan itu bukan serta-merta apa yang ada yang kita jalankan, tapi yang tidak ada pun kita jalankan. Nah dalam hal ini kalau menurut program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu kami dari DPD kan mendukung dari sisi anggaran juga, dan kemudian dari sisi pengawasan kami melakukan pengawasan, dan kami juga menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang dilaporkan kepada kami yang belum bisa kami akomodir. Artinya karena jangkauan Belitung Timur ini cukup luas,
kami sebetulnya memang sudah membuat rencana bahwa kami dari Komisi 3 itu bersama kawan-kawan yang ada di Dapil ingin selalu berkunjung ke sekolah-sekolah maupun puskesmas yang ada yang menyangkut masalah pelayanan kepada masyarakat. Namun saat ini memang belum maksimal kami lakukan, namun ke depan insya Allah nanti akan kami jalankan kembali karena ini memang menyangkut yang sampaikan Pak Deden tadi, aspirasi tadi. Karena kalau kita bicara dengan orang nggak ada nyampaikan apa-apa, kita jadi bingung ya kan. Berarti tidak ada masalah di masyarakat. Kalau sebenarnya ada. Sebetulnya ada, mungkin mereka sungkan menyampaikan kepada kita melalui komisi ataupun surat di DPRD, mereka suka. Namun alangkah lebih baiknya kita yang datang langsung sambil kita melihat keadaan yang sebenarnya, dan nanti mungkin mereka akan terbuka untuk menyampaikan kepada kami di Komisi 3. Intinya seperti itu. Sungkan dan kadang juga kan masyarakat juga belum tahu kan apakah atas melaporkan ke langsung DPRD gitu. Nggak semuanya mungkin tahu juga kan anggota DPRD itu siapa aja gitu kan Pak. Mungkin itu aja Pak tetapi sebelum ini aku boleh terima kasih lah hadir di podcast Relawan ini sudah bersedia menyematkan waktunya. Mungkin. Tapi untuk penutup Pak, mungkin satu kalimat atau mungkin satu kata Pak, makna jadi wakil rakyat. Mungkin. Dari saya pribadi, saya ditunjuk dan diberi amanah oleh masyarakat, jadi saya harus bertanggung jawab terhadap amanah yang disampaikan oleh masyarakat. Itu saja dari saya. Deden, atau satu kata atau satu kalimat? Satu kalimat. Kalau satu kalimat itu Terlalu panjang. terlalu pendek. Oh, terlalu pendek. Dan juga baru kali ini diminta satu kalimat. Jadi kalau kan satu kalimat itu apa ya? Tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar, dan perjuangan terus. Lebih dari satu kata ini katanya. Jadi ngambil bisa satu kalimat Pak, pakai koma. Kalimat aja. Tetap semangat menjadi anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pak Amri? Kalau dari aku ya tetap amanah masyarakat tetap kita jalankan, kemudian sesuai dengan logo Partai PKS siap melayani masyarakat. Oke. Itu adalah satu kata dan satu kalimat yang sangat-sangat penting. Ya, mungkin itu terakhir Pak aku tutup. Terima kasih lagi Pak sudah bersedia hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.